Gua udah nunggu nih. Jadi apa? Emang sekarang jam berapa? Lihat kau, sampai mobil lewat. Sorry gua telat. Ah lu mah, Emang kenapa? masa lu lupa sih? Kan kita ada tugas di sini. Tugas. Iya ada tugas. Nah cuman, gua ada nemu contohnya nih. Contohnya tuh kayak gini. Ya, pertama kita bela negara dulu ya. Di pasal 27 ayat 3 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara gitu. Jadi otomatis kita sebagai warga negara itu bukan hanya disarankan tetapi juga diwajibkan. Karena kalau tidak kita yang menjaga dan membela negara sebagai warga negara Indonesia itu siapa lagi? Dan hubungannya dengan pertahanan jelas. Itu bukan hanya dalam segi pertahanan istilahnya dalam segi kemiliteran, tetapi apa aja yang bisa kita lakukan itu merupakan suatu bela negara dan mempertahankan negara kita gitu. Mempertahankan kan otomatis itu peran dari TNI ya. Nah, sedangkan keamanan itu nanti kepolisian beda lagi. Jadi intinya seperti itu sih, wajib jelas itu. Oh, kalau menurut saya ya, gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat itu penting, penting banget. Soalnya saya juga kan sekarang lagi aktif di Tarka di rumah saya kan, setiap minggu, setiap hari weekend gitu selalu aja ada gotong royong. Buat apa itu tuh gotong royong tuh? Buat kita itu bisa menjalin satu kerjasama, dua silaturahmi juga kan. Gotong royong tuh bisa memudahkan kerjaan kita yang berat menjadi ringan karena bersama-sama kayak gitu. Banyak juga manfaatnya. Eh, Gimana ya? Kalau misalnya gotong royong itu menurut saya seiring berjalannya waktu di Indonesia gitu ya. Dari tahun ke tahun ini gotong royong itu mulai berubah arti karena kebiasaannya pun kan mulai berubah. Kalau dulu itu kita baru kemerdekaan, sudah jelas kita pasti persatuannya masih kuat tuh. Kalau sekarang udah ada gadget, udah ada internet segala macam, kita bisa gotong royong meskipun kita tidak ada di tempat yang sama, tapi tetap satu tujuan. Misalnya kita contohnya yang gampang aja, kalau gotong royong kita bersih-bersih, itu kan kita tempatnya sama. Tapi kalau kita memperbaiki infrastruktur yang berbentuk IT ini, misalnya kita benerin lampu gitu kan, kita nggak usah gotong royong banyak-banyak kan. Iya. Kita bisa bagi-bagi tempat kayak gitu. Misalnya RT berapa atau blok apa sama siapa dan yang lainnya dengan siapa. Nah, untuk penting atau tidaknya sudah jelas penting, tapi mungkin kepentingannya tidak seperti dulu yang dimana kita itu kerjanya harus bersama-sama. Tapi lebih ke kamu skillnya lebih di bidang yang mana, perkuat di situ, lalu gabungkan dengan skill-skill orang banyak. Nah, itulah gotong royong sekarang menurut saya seperti itu. Kebutuhan sih, karena memang mubazir aja kalau misalkan kita nggak beli barang yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi lebih baik dahulukan dulu yang kebutuhan, baru nanti kalau ada lebihnya, baru keinginan kita.
Kalau saya dulu sih emang sesuai keinginan ya, tapi karena ngelihat sekarang-sekarang barang-barang numpuk gitu, jadi mending yang sesuai kebutuhan dulu. Membeli untuk kebutuhan sih lebih tepatnya, karena gini, kalau keinginan itu timbulnya dari hawa nafsu, tetapi kalau kebutuhan ya jelas kita punya barang, kita manfaatkan karena kita butuh gitu. Jadi daripada kita membeli yang tidak istilahnya dibutuhkan, berarti kan lebih baik kita cukupi dulu primer kan, itu kebutuhan primer ya, kita cukupi dulu itu kebutuhan primer. Baru kita kalau misal sudah mencukupi kebutuhan primer, barulah kita mencukupi kebutuhan sekunder yang lainnya gitu. Sesuai keinginan berarti sekunder nah gitu. Kalau ke saya ya, saya kan karena orangnya bisa disebut humble atau gimana ya, saya lebih enak kerja bareng sih. Soalnya kan tadi saya udah jelasin salah satu manfaat gotong royong juga, kalau kerja bareng-bareng itu kan meringankan juga tugas yang berat jadi ringan kayak gitu. Terus gimana lagi ya, kalau kerja bareng tuh enak deh pokoknya, bisa saling menghibur juga, tanya jawab, jadi bertukar wawasan juga gitu sama teman kayak gitu. Kerja bareng-bareng sih, soalnya biar cepet beres sih kalau aku. Gitu. Iya, karena kan kerja sama tuh enak ya, bisa bareng-bareng kerjanya, nggak males juga gitu. Kalau saya juga sama bareng-bareng, soalnya kan kalau misalnya sendiri, kalau misalnya kita lagi kesusahan kan bingung gitu gimana ininya, kalau sama temen mah dikasih tahu solusinya mungkin gitu. Kalau dari lagu kayak gitu mungkin saya lebih suka luar negeri sih, kayak barat ataupun masih di Asia kayak Jepang, itu masih lebih suka gitu. Tapi Indonesia maupun lokal juga masih suka sih. Jadi cuma emang ya karya-karya Indonesia tuh emang nggak selalu lebih rendah dari karya yang dari orang luar negeri itu. Terus kalau untuk barang sih, beberapa emang lebih suka yang produk lokal gitu dibandingkan luar. Apalagi kalau luar itu kadang ada yang dari pengiriman yang nggak benar atau gimana gitu. Cukup itu. Tergantung value-nya kalau menurut saya. Karena kalaupun kadang jika kita menyebutkan hal-hal barat, hal-hal kita itu timur ya misalnya sebutnya, itu tuh kadang-kadang konteksnya jadi buruk kalau kita sebutnya hal barat masuk ke timur seperti itu. Sedangkan mereka itu punya juga hal-hal yang baik. Contohnya mereka kerjasamanya lebih baik, mereka lebih telaten dalam bidangnya, skillnya lebih diasah, tidak hanya untuk yang mereka butuhkan tapi orang lain butuhkan dari mereka juga. Karena itu kita juga jangan sampai, kita boleh suka ke budaya luar gitu ya, budaya barat, dan asalkan kita pun bisa memfilter itu gitu. Pastinya udah ngerti lah ya, kalau untuk kamu sudah mahasiswa pasti udah ngerti mana budaya yang perlu diambil, mana yang tidak. Dan itu pun kalau misalnya kita jadi menutup diri dari luar, itu pun jadi buruk, karena kita nggak tahu dunia luar seperti apa. Kita merasa nanti, kalau istilahnya kita tuh takabur ya, jadi kita sudah merasa tinggi nih saat kita diadukan dengan dunia luar. Kita nggak tahu mereka itu udah sejauh apa. Nah nantinya jadinya malah jadi petaka kepada kita juga gitu. Makanya itu jangan sampai, kalau menurut saya lebih suka budaya luar sekaligus budaya lokalnya juga. Nah, gitu Bang maksudnya tuh. Ngerti nggak? Hah? Woi. Banyak hal yang dapat menjatuhkan bangsa ini. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkan bangsa ini adalah bangsanya sendiri. Apabila dalam diri bangsanya sendiri masih ada kesalahan dan tidak mau memperbaiki untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi bangsa tersebut tidak akan bertemu kemajuan walau selangkah pun. Budaya merupakan sebuah cara hidup yang terus berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak budaya asing yang telah masuk ke Indonesia. Di zaman yang serba canggih ini, budaya asing masuk tanpa filtrasi.
masyarakat Indonesia belum bisa memilih budaya asing yang sesuai dan tidak sesuai dengan aturan dan norma di Indonesia. Indonesia sudah merdeka 74 tahun yang lalu. Tapi, apakah Indonesia sudah terbebas dari penjajahan? Jawabannya belum. Masih terlalu banyak kesenjangan di masyarakat kita. Di sana-sini masih banyak tindakan kesewenang-wenangan. Indonesia merdeka hanya bisa dirasakan oleh para pengusaha kaya, pejabat tinggi, dan mereka-mereka yang telah sukses menuju taraf hidup sosial yang lebih baik. Tetapi, kemerdekaan masih belum menyentuh rakyat jelata. Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki berbagai macam bahasa dan beraneka ragam budaya. Tapi di era milenial ini banyak sekali kebudayaan yang mulai luntur, bahkan mulai punah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi ada di FMIPA Jica, FMIPA A ya. Di sini lagi syuting video. Jadi kita di sini mau kenalan. Tenang tuh kamu teh nih marah-marah mulu. Di sini aku di Pak Farisbi di 190618. Lalu di sini ada Muhammad Iqbal, NIM 19077715. Anissa 1902125. Oke, yang satu ini yang ini ada Bapak Muhammad Nuriman. Urut 107, izin bertanya kan? Terus kita di sini ada sedikit volunteer, ada sedikit tambahan bantuan. Gak tahu tiap kerja kelompok PKN selalu ada, nggak paham gitu ya. Nih Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Agil Perdana. Sebenarnya saya gitu anggota asli kelompok ini, cuman Muhammad Denis merebut tempat saya gitu. Jadi gimana gitu kan ke saya juga. Oke, paling segitu aja. Ya, terima kasih buat semuanya yang udah mau lihat video kita. Ya, mohon banget ini saran dan kritiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.